Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Pak Jajan dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 9. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang sholat gerhana dan qiyamul lail. Sebelum kita melanjutkan ke materi, mari kita bersama-sama melanjutkan ayat Quran berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai pembahasan tentang sholat gerhana. Dalam bahasa Arab, gerhana terkadang disebut khusuf dengan kho atau kusuf dengan kaf ya. Kedua kalimat ini memiliki makna yang sama, tetapi dalam istilah khusuf disebutkan atau dikenal untuk gerhana bulan, sedangkan kusuf ya disebutkan untuk gerhana matahari. Sehingga sholat gerhana terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat khusuf ya. Sholat khusuf ini dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan, yaitu peristiwa hilangnya cahaya bulan secara keseluruhan atau sebagian pada malam hari, di mana bumi berada di antara matahari dan bulan dalam satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan dikarenakan terhalangi oleh bumi. Nah, yang kedua adalah sholat kusuf ya, sholat kusuf dengan kaf. Kalau tadi khusuf, kalau ini kusuf. Sholat kusuf dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari, yaitu peristiwa hilangnya cahaya matahari secara keseluruhan atau sebagian pada siang hari, di mana bulan berada di antara matahari dan bumi dalam satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari terhalangi oleh bulan. Itu istilah sholat khusuf dan sholat kusuf. Kalau khusuf untuk gerhana bulan, sedangkan kusuf untuk gerhana matahari. Sekarang kita ke hukum sholat gerhana itu sendiri ya. Hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang ditekankan, sunnah yang dianjurkan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam satu hadis diriwayatkan bahwasanya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian seseorang atau kelahirannya. Jika kalian melihat keduanya, maka berdoalah kepada Allah, lalu sholatlah hingga gerhana tersebut hilang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekali lagi, hukum sholat gerhana ini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini bagi laki-laki maupun perempuan. Berikutnya ketentuan sholat gerhana ya. Yang pertama, waktunya kapan? Waktu sholat gerhana itu dimulai sejak mulai munculnya gerhana hingga gerhana tersebut menghilang. Misal, kalau gerhana bulan, begitu gerhana bulan dimulai, maka di situ sudah boleh sholat gerhana bulan. Sampai kapan? Sampai gerhana bulan tersebut hilang. Begitupun kalau gerhana matahari, dari mulai gerhana matahari itu muncul hingga gerhana matahari tersebut menghilang, itulah waktu sholatnya. Berikutnya, dilaksanakannya di mana? Di dalam masjid secara berjamaah. Ya, berikutnya lagi tanpa azan dan iqomat, nggak ada azannya, nggak ada iqomatnya. Berapa rakaat? Nah, jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat.
Dalam prakteknya, setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat yang panjang. Ya. Berikutnya lagi, disunahkan berkhutbah setelah selesai sholat gerhana bulan atau gerhana matahari tersebut. Nah, berikutnya adalah tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Setelah ketentuannya, kita bahas tentang caranya seperti apa. Yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram seperti pada sholat biasa. Allahu Akbar. Nah, berikutnya lagi setelah baca iftitah, membaca Al-Fatihah dan membaca suratnya yang panjang seperti surat Al-Baqarah, Ali Imran jika memungkinkan. Setelah membaca surat, kemudian ruku. Nah, dengan ruku yang panjang, yang lama. Ya. Berikutnya setelah ruku yang lumayan lama, i'tidal, bangkit dari ruku. Nah, biasanya kalau sholat yang biasa kita lakukan, setelah i'tidal itu kan langsung sujud. Nah, dalam sholat gerhana ini, setelah i'tidal, kembali membaca surat Al-Fatihah. Ya, sekali lagi, setelah i'tidal, yang pertama, kembali membaca surat Al-Fatihah. Diikuti dengan membaca surat yang panjang. Ya, tapi suratnya lebih pendek dari surat yang pertama tadi. Setelah selesai membaca surat, ruku kembali, berarti ruku yang kedua di rakaat pertama. Ya, ruku kedua pada rakaat pertama. Nah, rukunya lebih pendek dari ruku yang pertama tadi. Kemudian i'tidal kembali. Nah, setelah i'tidal yang kedua ini, baru kemudian sujud. Sujudnya pun yang panjang, yang lama seperti ruku tadi. Kemudian setelah sujud, bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Nah, biasa setelah sujud yang kedua, kembali berdiri untuk rakaat yang kedua. Ya. Nah, setelah di rakaat yang kedua ini, kembali seperti rakaat yang pertama tadi, membaca Al-Fatihah, terus membaca surat yang panjang, terus selesai itu ruku, bangkit lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, ruku lagi, ya, terus i'tidal lagi. Setelah itu baru sujud, duduk antara dua sujud, sujud kembali, kemudian tasyahud akhir. Selesai itu salam. Setelah selesai salam, setelah sholat gerhana selesai, maka si imam bangkit untuk berkhutbah. Nah, perhatikan, dalam sholat gerhana ini ada perbedaan dengan sholat-sholat yang lainnya. Apa? Terletak pada membaca surat Al-Fatihah dan rukunya. Biasanya dalam sholat yang lain, dalam satu rakaat itu satu kali Al-Fatihah. Kalau ini dua kali membaca surat Al-Fatihah. Dan dalam sholat gerhana, dalam satu rakaat ini rukunya dua kali. Ya, i'tidalnya pun dua kali. Berbeda dengan sholat yang lain. Sholat yang lain biasanya kan Al-Fatihah sekali, ruku sekali, i'tidal sekali dalam satu rakaat. Tapi dalam sholat gerhana ini, surat Al-Fatihahnya dua kali, rukunya dua kali, i'tidalnya dua kali dalam satu rakaat. Berikutnya kita akan membahas tentang Qiyamul Lail. Apa itu Qiyamul Lail? Qiyamul Lail artinya bangun untuk sholat pada malam hari. Sekali lagi, Qiyamul Lail artinya bangun untuk sholat pada malam hari. Jadi, Qiyamul Lail adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu malam, yaitu mulai dari setelah sholat isya
sampai sebelum datangnya waktu subuh. Baik yang dilaksanakan sebelum tidur atau setelah tidur. Sholat sunnah yang termasuk ke dalam kategori qiyamul lail, ya, diantaranya adalah sholat tahajud, sholat witir, juga sholat tarawih di bulan Ramadan, ya. Jadi sholat yang dikerjakan pada malam hari seperti tahajud, witir, dan sholat tarawih di bulan Ramadan itu termasuk kategori qiyamul lail. Hukumnya apa menjalankan syariat qiyamul lail ini? Kita simak surat Al-Isra ayat 79 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari, sholat tahajudlah engkau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat engkau ke tempat yang terpuji. Itu yang menjadi dalil disyariatkannya qiyamul lail, diantaranya atau sholat tahajud. Sekarang, kapan waktunya melaksanakan sholat tahajud ini? Kembali ke tadi bahwa qiyamul lail ini adalah sholat yang dilakukan setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Di qiyamul lail tahajud juga atau qiyamul lail ini dilaksanakan di antara isya sampai menjelang sholat subuh. Waktunya ini dibagi 3. Ada awal malam, terus pertengahan malam, dan ada yang akhir malam. Jadi dibagi 3, ada 1/3 awal, 1/3 di tengah, 1/3 di akhir. Nah, untuk sholat tahajud ini yang lebih utama dilaksanakan adalah di 1/3 malam terakhir. Jumlah rakaatnya berapa? Nah, jumlah rakaat qiyamul lail sebenarnya tidak dibatasi, minimal 2 rakaat ditambah dengan 1 rakaat witir, itu minimalnya. Nah, tetapi dalam riwayat lain itu dijelaskan sebaik-baiknya qiyamul lail itu dikerjakan sebanyak 11 rakaat, ya, yang terdiri dari 8 rakaat tahajud dan 3 sholat witir. Nah, prakteknya adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 8 plus 3 witir. Itu utama-utamanya qiyamul lail, ya. 11 rakaat, 8 rakaat tahajud dan 3 witir. Demikianlah pembahasan kita tentang sholat gerhana dan qiyamul lail atau tahajud. Kita akan berjumpa di materi berikutnya. Semoga pembahasan kita tadi tentang sholat gerhana dan qiyamul lail semakin menambah hasanah keilmuan kita. Tapi bukan hanya menjadi ilmu, besar harapan pula ilmu itu menjadi amal. Tahajudnya semakin rajin dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.